Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kesehatan hingga kita bisa berkumpul dalam keadaan virtual saat ini. Kedua kalinya selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana telah memberikan kita terangkis dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni Abdul Islam Iman. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nuzulur Rahman. Kali ini sebagai moderator dari jalannya diskusi etika dan moral. Nah, yang tidak lupa pula yang saya hormati ini adalah dosen pengampuh dari mata kuliah etika profesi, yakni adalah Bapak Farid Ardiansyah SEMM, dan tidak lupa pula teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, untuk efisiennya waktu kita perkenalkan dari kelompok makalah nama penyusun, yaitu ada Farha dan juga ada Nailul Khamsiyah. Yang ketiga ini ada saya sendiri, Muhammad Nuzulur Rahman. Nah, supaya efisiennya waktu, kita langsung saja menuju ke pemateri pertama, yakni akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni terhadap pengertian etika secara umum dan etika secara perspektif Islam. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini saya akan memberikan dari apa itu etika secara umum sih gitu. Nah, etika itu berasal dari bahasa Yunani. Tentunya berasal dari bahasa barat. Ini adalah etos yang dibentuk dari kata jamak, yaitu taedah, yang artinya kebiasaan. Nah, jadi etika ini adalah kebiasaan kita, kebiasaan manusia. Istilahnya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu adalah etika. Nah, etika juga bisa diartikan sebagai sesuatu konsep karakter seseorang yang diekspresikan melalui nama baik dan reputasi seseorang. Jadi pada intinya, reputasi ataupun nama baik itu sendiri akan menggambarkan etos orang tersebut. Nah, dilihat dari mana? Dilihat dari penjelasan sebelumnya bahwa etika itu merajuk pada upaya atau tingkah laku manusia. Nah, jadi kita bertingkah itu adalah etika. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya etika itu merupakan tindakan atau perilaku baik buruknya orang terhadap orang lain yang ditentukan oleh orang itu sendiri. Nah, yang kedua, etika dalam perspektif Islam. Nah, etika dan moral merupakan bagian dari Islam yang dikenal dengan akhlak. Nah, pasti kita udah tahu apa itu akhlak. Jadi, akhlak itu adalah hal atau sifat kita, perbuatan kita terhadap manusia lainnya gitu. Ini sudah dijelaskan dalam latar belakang bahwasanya nilai dasar dalam Islam dibagi menjadi 3 bagian, yaitu akidah, yang artinya adalah keimanan, syariah, ibadah, dan muamalah. Nah, dan akhlak yang artinya adalah perilaku manusia atau tingkah laku manusia. Nah, etika dalam Islam dipandang sangat penting. Nah, kita udah ada statement sangat penting. Jadi, akhlak ini adalah salah satu rukun salah satu kita untuk berakhlak itu sangat penting dalam kehidupan manusia gitu. Karena apa? Karena akhlak ini adalah yang untuk dipandang oleh orang lain,
kita baik atau tidaknya itu terhadap akhlaknya kita. Makanya akhlak itu diutamakan gitu. Nah, jadi etika dalam Islam memberi sanksi yang kuat bagi yang melanggar. Serta etika dalam Islam bersifat abadi. Sehingga dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya etika Islam adalah bagian dari akhlak yang mengatur dan mengarahkan kehidupan manusia melalui petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pedoman Al-Qur'an atau hadis untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan dari etika sendiri, yakni tujuan dari mempelajari etika yaitu memperoleh cinta yang sama bagi seluruh umat manusia, mengenal baik buruknya tindakan itu dinilai dari etika yang mereka lakukan. Etika dapat menentukan ukuran perbuatan manusia. Itulah mengapa etika selalu berkaitan dengan norma-norma kehidupan. Nah, selain itu, tujuan mempelajari etika adalah mempermudah terciptanya chemistry antara hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, jadi adanya etika ini ada suatu untuk perubahan kita untuk menerima dari chemistry dari seseorang gitu, simpati dari seseorang gitu. Selanjutnya adalah klasifikasi etika. Etika sendiri mempunyai klasifikasi menjadi 5 kelompok, yakni yang pertama etika deskriptif, yakni merupakan etika di mana objek yang dinilai adalah perilaku atau sifat yang membudaya. Yang kedua, ini ada etika normatif, merupakan etika di mana penilaian objek berdasarkan sikap dan perilaku yang berpedoman dengan norma-norma dan moralitas secara umum. Yang ketiga, ada etika deontologi, adalah etika yang penilaiannya didorong dari sikap baik atau perbuatan baik. Yang keempat, itu ada etika teleologi, yakni etika yang mengajarkan atau menerangkan bahwa segala sesuatu dan segala kejadian mengarah pada tujuan tertentu yang dapat diukur dari tujuan yang dicapai oleh perilaku manusia atau kegiatannya. Yang kelima itu ada etika relativisme, yakni etika yang tidak berlaku secara global. Dengan kata lain, etika relativisme ini berkaitan dengan budaya atau adat istiadat lokal, konvensi regional, dan lainnya. Nah, itu merupakan 5 dari klasifikasi etika. Selanjutnya itu ada objek etika, di mana etika sendiri itu memiliki objek. Yang pertama, objek material berupa perbuatan dan tingkah laku manusia. Yang kedua, ada objek formal, yakni berupa baik buruknya tindakan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja, bahwasanya objek penyelidikan etika yaitu pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan moral. Itulah mengapa moral dan etika saling berkaitan. Nah, jadi itu merupakan dari sebuah pendapat dari Juhaya S. Praja, bahwasanya etika itu saling berkaitan dengan moral. Nah, tingkah laku manusia atau perbuatan akan menjadi objek etika ketika menerapkan teori-teori, nilai-nilai, dan norma-norma. Nah, mungkin itu saja dari pemaparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhah, NIM 1902111000006. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai fungsi dan manfaat etika, pengertian moral secara umum, pengertian moral secara Islam, pengendalian moral, dan yang terakhir yaitu sumber-sumber
ajaran moral. Baik, langsung saja kepada materi fungsi dan manfaat etika. Rohaniawan Frans Magenis Suseno menyatakan bahwa etika berfungsi untuk membantu manusia mencari orientasi yang dilakukan untuk menumbuhkan hubungan sesama manusia untuk berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Berikut hal-hal terperinci mengenai fungsi etika, yaitu yang pertama, tempat untuk menumbuhkan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan dalam berpikir, baik menganalisis informasi ataupun sumber lain secara kritis dan rasional. Yang ketiga yaitu berperilaku profesional yang diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam menghargai perbedaan di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat etika. Manfaat etika ada 3. Yang pertama yaitu dapat membantu pendirian yang beragam dalam suatu pandangan dan moral. Yang kedua yaitu dapat membedakan suatu hal boleh atau tidak boleh dikerjakan. Terus yang ketiga yaitu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan moralitas maupun sosial lainnya yang menyebabkan masyarakat kebingungan dengan pemikiran yang kritis atau sistematis. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian moral secara umum. Moral dan etika memiliki tujuan yang sama, namun keduanya juga terikat. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang berarti sila ataupun peraturan kehidupan. Moral sedikit berbeda dengan etika, karena moral bukan milik segelintir orang, melainkan milik bersama. Perilaku moral biasanya dikendalikan oleh konsep-konsep moral itu sendiri, atau bisa juga moral dikendalikan oleh manusia yang menjadi kebiasaan. Moral mengajarkan kepada seseorang bagaimana cara untuk hidup, karena di dalam moral memuat pandangan mengenai nilai dan norma-norma kehidupan. Sehingga dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya moral adalah suatu nilai atau karakter yang melekat pada diri seseorang, di mana nilai dan karakter tersebut berkaitan dengan norma-norma, pandangan, pendapat, kebiasaan, budi pekerti, dan baik buruknya suatu manusia. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian moral secara Islam. Di dalam Islam, moral termasuk ke dalam akhlak. Pada kenyataannya, moral diukur dari perbuatan baik dan buruk manusia. Jika hanya ingin menampakkan moral baik, maka moral harus dikembangkan. Moral yang baik termasuk dalam moral Islam. Untuk mengembangkannya harus melalui pendidikan moral yang berbasis Islam. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya moral secara Islam adalah perilaku manusia secara tidak sadar atau muncul secara otomatis berdasarkan kepatuhan dan kepasrahan kepada ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengendalian moral. Pengendalian moral merupakan kesadaran moral di mana seseorang tersebut mampu berperilaku jujur, selalu bersabar dan bersyukur serta selalu ikhlas. Untuk mengendalikan moral, setiap orang perlu diadakannya pendidikan moral yang diberikan. Pendidikan moral sangat penting untuk menjaga diri orang tersebut dari sifat angkuh dan sombong terhadap orang lain. Pendidikan moral sejak dini diberikan kepada anak-anak sangat membantu untuk menuju ke arah yang lebih sesuai dengan persiapan yang matang, sehingga saat tumbuh dewasa mereka tidak akan terpaksa melakukan kegiatan eksternal dengan pola yang sudah ditentukan. Karena pendidikan moral ini sudah diberikan sejak dini, maka mereka akan terbiasa untuk selalu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tentang moral, sehingga bisa menjadi bekal ketika mereka sudah dewasa. Terus yang terakhir yaitu mengenai materi sumber-sumber ajaran moral. Sesuai dengan uraian mengenai pengendalian moral tadi yang sudah disampaikan oleh saya, dikemukakan sumber-sumber moral di sini mencakup 3 hal. Yang pertama itu agama, yang kedua hati nurani, dan yang terakhir yaitu adat istiadat dan kebudayaan. Untuk agama,
Agama dapat membawa pada kebaikan, mengajarkan hal baik yang mengandung moralitas tinggi. Agama tidak hanya mengajarkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan manusia terhadap Tuhannya, melainkan juga dikenal sebagai ibadah, tetapi juga kewajiban berbuat baik kepada manusia dan lingkungannya, atau yang lebih dikenal dengan akhlak. Yang kedua yaitu hati nurani. Hati nurani tempat di mana kelembutan diri manusia yang merupakan perasaan yang paling dalam. Hati nurani dengan akal budinya yang menyimpan potensi moral yang mampu membedakan mana hal baik dan mana hal buruk. Terus yang terakhir yaitu adat istiadat dan budaya. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Sama halnya seperti adat istiadat di mana hal ini terjadi tidak harus selaras dengan semua lingkungan masyarakat. Adat istiadat bersifat turun-temurun dan merupakan bagian unsur kebudayaan yang memungkinkan untuk masyarakat selalu mematuhinya. Adat istiadat dan budaya dapat menjadi sumber ajaran moral di lingkungan sekitar masyarakat tersebut, terutama dalam moral kesopanan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nel Homsiah, NIM 016. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai apa sih perilaku moral itu. Perilaku moral yang sudah tidak asing lagi dikenal oleh sebagian banyak orang, seperti halnya kualitas moral, emosional, dan intelektual yang baik timbul dalam diri seseorang apabila dididik dengan cara yang baik. Selain itu, ada 3 aspek karakter lainnya dalam perilaku moral. Yang pertama yaitu kompetensi, yang kedua kehendak, yang ketiga adalah kebiasaan. Yang pertama kompetensi. Apa sih kompetensi moral tersebut? Yaitu kemauan untuk memutuskan benar atau salah berdasarkan keyakinan yang kuat dan diterapkan dalam tindakan. Kompetensi moral tersebut harus dilakukan secara efektif. Secara otomatis, seorang yang memiliki nilai moral yang tinggi tidak akan mudah terpengaruh terhadap hal-hal buruk yang terjadi di sekitar. Yang kedua, ada kehendak. Setiap orang pastinya memiliki kehendaknya masing-masing. Dan tentunya membuat keputusan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Pada situasi moral tertentu, menjadi baik kadangkala menjadi keinginan setiap orang, dan hal tersebut harus dilakukan secara nyata. Karena pada dasarnya, orang sebaik apapun tidak akan terlihat di hadapan manusia jika tidak disampaikan lewat kata atau perilaku yang baik pula. Yang ketiga, ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan suatu hal yang secara otomatis timbul dari dalam diri manusia, seperti halnya kata, semua perilaku, perkataan, dan lain-lain ada karena terbiasa. Jadi kebiasaan banyak terjadi dalam sebagian situasi, dan kebiasaan merupakan salah satu faktor pembentuk atau perilaku sikap moral. Selanjutnya ada persamaan etika dan moral. Secara konseptual, etika dan moral memiliki prinsip-prinsip yang sama, yaitu berkaitan dengan perbuatan manusia. Dengan demikian, keduanya memiliki substansi yang dekat dan sama, sebab keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan hal-hal baik untuk mencari nilai positif dan menjadi makhluk yang beretika dan bermoral di mata Tuhannya. Selanjutnya yaitu perbedaan etika dan moral. Jika dilihat dari segi tujuannya, etika dan moral memang memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu mengenai perilaku dan tingkah laku yang baik. Namun, keduanya juga memiliki perbedaan, yaitu etika diukur dari rasio dan pikiran, sedangkan moral memiliki tolak ukur dari norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Yang kedua, etika bersifat konsep dan teoretis,
sedangkan moral lebih ke realita atau lebih tepatnya lagi muncul dalam pergaulan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, etika untuk pengkajian sistem nilai yang ada, sedangkan moral itu menilai suatu perbuatan atau tingkah laku manusia. Yang selanjutnya ada sejarah etika di dunia. Sejarah etika di dunia terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, etika pada periode Yunani. Memburuknya tatanan moral di negara Yunani yang terjadi pada 2500 tahun yang lalu, sehingga menyebabkan pandangan mengenai hal baik dan buruk sudah tidak berlaku dan tidak dipercaya. Hal itu membuat para filosof mempertanyakan tentang norma-norma dasar kehidupan atau kelakuan manusia. Dan para ahli tidak terlalu banyak memperhatikan atau melakukan penyelidikan terhadap etika. Namun, ketertarikan orang Yunani terhadap kenyataan bahwa terdapat berbagai macam kebiasaan, hukum, tata kehidupan, dan lain-lain itu timbul dari kebiasaan orang Yunani yang sering melakukan perjalanan kemudian bertemu dengan para pedagang maupun kaum dari berbagai negara, membuat negara Yunani mendalami mengenal etika. Yang selanjutnya ada etika pada abad pertengahan. Etika pada abad pertengahan ini bisa dikatakan dianiaya oleh gereja. Mengapa? Karena saat itu gereja memerangi kaum filsafat Romawi dan Yunani dengan maksud menolaknya diadakan penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Hal itu terjadi karena gereja merasa manusia tidak perlu lagi mendalami maupun menyelidiki sesuatu apapun, baik itu mengenai hal yang berkaitan dengan kebenaran hakikat. Yang ketiga, etika pada periode bangsa Arab. Berbeda dengan Yunani, bangsa Arab tidak memiliki ahli filsafat tertentu. Hanya saja pada saat itu, bangsa Arab hanya memiliki hikmat dan sebagian penyair yang hanya berfokus untuk memerintahkan kepada kebaikan dan menjauhkan dari kemungkaran. Sejak adanya agama Islam, pada saat itu bangsa Arab merasa sudah memahami etika dari agama dan tidak dibutuhkan untuk menyelidiki hal yang mengenai hal baik maupun buruk. Karena agama Islam banyak menjadi dasar buku yang menyangkut perilaku etika yang baik. Yang selanjutnya, etika pada abad modern. Etika pada abad modern ini merupakan bangkitnya Eropa pada abad ke-15. Pada abad itu, filsafat mulai menyebarluaskan filsafat kuno. Begitu juga dengan Italia. Kemudian berkembang ke seluruh Eropa. Selanjutnya, sejarah etika di Indonesia. Bangsa Indonesia menerapkan etika yang berdasarkan pada Pancasila atau disebut dengan etika Pancasila. Penerapan etika disesuaikan dengan falsafah dan ideologi Pancasila, di mana perilaku kehidupan bangsa Indonesia disesuaikan dengan sila-sila yang ada di Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima Pancasila tersebut membentuk perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan. Jika dikaji lebih dalam, penerapan etika sudah ada pada zaman dahulu, karena pada zaman dahulu Indonesia memiliki kerajaan. Untuk saat ini, etika di Indonesia berlandaskan kepada TEP MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Dalam TAP MPR tersebut, rumusan etika bersumber dari agama, khususnya pada bagian yang bersifat universal dan nilai-nilai budaya bangsa yang berlandaskan pada Pancasila. Selain itu, pendidikan etika di Indonesia saat ini sudah banyak berkembang karena dijadikan mata pelajaran di sekolah maupun universitas. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya akan
menjelaskan kesimpulan dari hasil pemaparan dari kelompok kami, yakni adalah kelompok 1, yaitu kesimpulan etika dan moral. Etika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang dibentuk dari kata jamaknya yaitu adalah theeta, yang artinya kebiasaan. Nah, etika sendiri diawali dari negara Yunani. Etika di negara Yunani mulai ada lantaran moral dan pandangan mengenai hal baik dan buruk sudah tidak berlaku dan tidak dipercayai, sehingga para filosof mulai mempertanyakan norma-norma kehidupan. Sesudah itu, etika mulai berkembang hingga saat ini. Etika merupakan tindakan atau perilaku baik buruknya manusia terhadap orang lain. Nah, yang ditentukan oleh orang itu sendiri. Sedangkan jika oleh dari pandangan Islam, etika Islam itu merupakan bagian dari akhlak. Nah, yang mengatur dan mengarahkan kehidupan manusia melalui petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis. Untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, etika selalu berkaitan dengan lainnya. Keduanya memiliki tujuan yang sama. Moral sendiri suatu nilai yang karakter yang melekat pada seseorang, di mana nilai dan karakter tersebut berkaitan dengan norma-norma, pandangan, pendapat, kebiasaan, budi pekerti, dan baik buruknya sebagai manusia itu sendiri. Nah, sedangkan dalam Islam, pengertian moral sendiri itu didefinisikan sebagai perilaku manusia secara tidak sadar atau muncul secara otomatis berdasarkan kepatuhan dan kepasrahan kepada ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan. Nah, jadi mungkin itu saja kesimpulan dari pemaparan baik dari teman-teman pemakalah atau pemateri tadi yang telah disampaikan. Mungkin itu saja. Bagi teman-teman yang belum bisa memahami atau kurang dimengerti atau ada pertanyaan, silahkan diajukan. Mungkin jika ada salah kata dari saya, terutama dari perbuatan tingkah laku saya sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.